Halo para sahabat semua, apa kabarnya? Berharap Anda semua sehat. Jumpa lagi dengan saya Hariman Andre Patianagota yang menjadi host dalam acara AS Podcast. Hari ini kita akan membincangkan falsafah orang Sunda. Kalau hari-hari ini di Jawa Barat kita sering dengar istilah Jabar Juara. Wow, keren sekali kan? Tapi salah satu yang dicatat Jabar Juara itu juara intoleransi. Wah, ini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan falsafah hidup orang Sunda. Nah, telah hadir di studio hari ini bersama dengan saya Kang Willy. Hatur nuhun pisan Kang Willy. Sami-sami, mau datang lagi di acara AS Podcast. Ya. Saya juga senang bisa hadir kembali. Kang Willy sehat-sehat ya? Ya, puji Tuhan, walaupun sepertinya kurang sehat, tapi masih bisa. Lagi flu. Iya. Ya, makanya pakai masker. Tapi senang Bapak Ibu dan saudara-saudara, Kang Willy ini seperti yang saya pernah perkenalkan ya minggu sebelumnya, beliau seorang tenaga kependidikan ya di Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Ya, beliau seorang tenaga kependidikan yang sangat cinta dengan budaya Sunda. Dan kita akan bincang-bincang dengan Kang Willy. Ya. Kang Willy, alam Sunda ini keren pisan ya. Keren sekali ya. Katanya Jawa Barat itu diciptakan waktu Tuhan sedang tersenyum ya. Makanya sebelumnya saya di Jakarta, sekarang tinggal di Bandung, kerasan juga tinggal di Bandung. Alamnya indah, udaranya sejuk, dan juga nilai-nilai hidupnya. Nah, saya tuh pernah dengar ya, Sili Asi, Sili Asa, Sili Asu. Nah, bahkan juga ada Siliwangian. Ini teh maksudnya naon? Ya, maksudnya tuh apa, para sahabat sekalian? Dan falsafah ini diangkat dari mana sih? Ya, baik Pak Pendeta, makasih. Mengenai Silih Asa, Silih Asi, dan Silih Asu ini, ya menurut kembali berdasarkan apa yang dari pengalaman hidup saya juga dan dari apa yang saya pelajari, yaitu memang sebenarnya merupakan falsafah hidup orang Sunda yang sudah turun-temurun diajarkan. Dari sumber yang saya dapatkan dikatakan itu ajarannya Prabu Siliwangi. Nah, tadi sempat disinggung ya, ada Siliwanginya. Nah, Siliwangi ini sebenarnya adalah gelar Raja Sunda dahulu ya. Keratonnya Pajajaran. Jadi bukan nama pribadi, melainkan gelar Prabu Raja. Nama pribadinya sendiri, kalau yang terakhir itu yang kita kenal adalah Sri Baduga Maharaja yang bergelar Siliwangi tersebut. Nah, beliau dikatakan yang mengajarkan falsafah ini, Silih Asa, Silih Asih, dan Silih Asu ini. Kalau dari arti katanya, Silih Asah, silih itu kan saling, dan asah ya sama seperti zaman sekarang. Asah itu kalau kita mau menajamkan pisau diasah, ada yang pakai batu asahan, ada yang sekarang udah lebih modern lagi, ada yang pakai gerina. Pokoknya mengasah itu menajamkan gitu ya. Nah, silih asah dia saling menajamkan. Saling menajamkan itu artinya kita kan saling berbagi ilmu. Nah, di sini juga falsafah Sunda ini juga sesuai dengan ajaran di iman saya, Pak Pendeta. Ada di Alkitab dikatakan apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya, seperti itu ya, Jadi itu baru satu poin nih. Jadi falsafah nilai orang Sunda sesuai juga dengan iman Kristiani. Silih Asih, apalagi Silih Asih udah lebih jelas lagi. Asih itu silih asih, saling mengasihi.
itu sudah jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-muridnya, oleh rasul-rasul gitu, oleh Rasul Yohanes ya di dalam suratnya, hendaklah kalian saling mengasihi gitu. Nah, saling mengasihi artinya ya kita kepada sesama kan ya, disuruhnya kan, diperintahkannya kepada sesama, kasihlah sesama manusia gitu, dan juga mengasihi kepada Tuhan juga, mengasihi sesama tidak memandang latar belakangnya gitu. Siapapun dia, sama-sama makhluk hidup, sama-sama ciptaan Tuhan, kita harus mengasihi. Lalu silih asuh. Asuh itu ya memelihara atau menjaga. Di sini juga ada ya peran atau ada makna sesama. Di sini kan konteksnya orang Sunda ya, tapi kita bisa perluas juga pemahamannya ataupun penerapannya bahkan kepada seluruh dunia. Nah, konteks orang Sunda ini, sesama orang Sunda harus bisa silih asuh, jangan sampai ada yang terlantar gitu. Makanya contohnya ketika orang Sunda, sebenarnya bukan budaya orang Sunda yang suka merantau, tapi ada juga gitu orang Sunda yang memang kebetulan ada di luar negeri ataupun di luar kota. Ketika ketemu dengan orang Sunda lagi, itu rasanya kayak ketemu dengan saudara gitu, saling menjaga. Nah, jadi di sini menarik, silih asah, silih asih, silih asuh. Asah, asih, asuh. Di sini ada apa ya? Ada seni irama gitu ya, bunyi. Kalau istilahnya dalam bahasa Sunda itu purwakanti istilahnya. Jadi dari bunyinya a, i, u, asah, asih, asuh, bukan hanya sekadar bunyi-bunyian begitu saja, tapi ya itu mengandung makna yang dalam. Mungkin sampai situ dulu. Oke. Asa, asi, asu. Ya. Kita diajak untuk saling mengasah, saling menajamkan gitu ya. Artinya orang lain dilihat bukan sebagai ancaman ya. Lalu asi ya saling mengasihi ya. Asu kita saling menjaga ya, saling mengayomi, saling merawat. Ini nilai-nilai hidup yang keren sekali ya. Nah, Kang Willy, menurut Kang Willy, konaon ya? Orang Sunda bilang konaon. Kenapa sampai misalnya hari-hari ini ya di Jawa Barat kita melihat ada misalnya praktik intoleransi ya. Ini berarti kan orang nggak saling menghargai, orang nggak saling menghormati, orang nggak saling asa asi asu ya. Tetapi justru orang yang kuat menindas yang lemah, yang banyak melipas yang sedikit misalnya ya. Nah ini kenapa bisa terjadi, dan apakah menurut Kang Willy nilai Sunda ini penting banget ya untuk masyarakat di Jawa Barat, bahkan untuk Indonesia, bahkan mungkin dunia kali ya Kang Willy? Iya. Tentu saja itu untuk dunia juga bisa. Ya sebenarnya dari dahulu, dari sejak leluhur kita, baik leluhur orang Sunda secara khusus maupun ya leluhur nenek moyang kita, semuanya itu mengajarkannya itu yang baik-baik ya, yang saling menghargai, saling menyayangi, saling memelihara, yaitu terkandung di silih asah, silih asuh, silih asih tadi. Ya kalau sekarang banyak istilahnya penyimpangan lah gitu ya. Yaitu kalau sesuatu hal dari yang baik menjadi tidak baik, itu kan istilahnya dalam bahasa Inggris itu korup gitu ya. Terkorup. Ya itu memang berbagai faktor sih. Bisa karena individualisme juga mungkin ya yang sekarang marak ya. Betul, orang berpikir sektoral, ego sektoral, ego agama misalnya ya. Dan padahal ini bukan watak kita sebenarnya ya. Itu yang sesungguhnya. Jadi kita harapkan sih nilai-nilai ini dapat terus dikembangkan, terus dikenalkan, digaungkan gitu. Bahwa sesungguhnya ya agama pun mengajarkan demikian, berbuat baik, berbuat saling
mengasihi terhadap sesama, demikian juga dari pesan-pesan dari orang tua kita gitu, dari dulu, dari sejak leluhur dan nenek moyang, seperti itu. Nah ini menurut Kang Willy kita harus mulai dari mana lagi nih ya untuk menyemai falsafah hidup orang Sunda ini ya, falsafah hidup yang sangat-sangat bernilai ya. Kita harus mulai dari mana nih di tengah-tengah masyarakat yang semakin egois, individualis, tercerabut nih dari akar kulturalnya ya, dari akar budayanya. Kita harus mulai dari mana menurut Kang Willy? Apakah dari keluarga, apakah dari gereja, lalu kemudian di kampus sendiri gimana? Tentunya hal-hal yang baik itu selalu mulainya dari diri sendiri sih, Pak ya. Dari diri sendiri dulu. Memang diri pribadinya memang harus punya integritas, dan dengan melakukan hal tersebut, mulai dari dirinya sendiri, dia menjadi dia menjadi contoh, menjadi role model, menjadi teladan, bisa mempengaruhi orang lain, dan tiap-tiap pribadi yang punya kerinduan tersebut, punya semangat tersebut ya juga bisa saling menguatkan juga dalam komunitas-komunitas ya, membangun komunitas, dan akhirnya semakin menyebar, makin gitu. luas. Makin luas. Nah kalau contoh-contoh konkret misalnya nih Kang Willy dalam mungkin tradisi di budaya Sunda yang memperlihatkan ini loh ada sili asa, sili asi dan sili asunya ya. Saya ingat misalnya ada tradisi botram misalnya ya. Orang Sunda kan suka botram. Botram ini apa nih Kang Willy supaya teman-teman tahu? Botram itu makan bareng bersama-sama, tapi bawa bekal masing-masing gitu. Bawa masing-masing dikumpulkan, lalu ya kita boleh saling mencicipi gitu. Saling berbagi. Dan kemudian makan bersama. Di situ kan kita bisa lihat bagaimana kita merayakan hidup itu ya. Masing-masing membawa, lalu kemudian membuka ya. Kita saling mencicipi ya, saling merasakan ya. Yang kurang mungkin bisa ditambahin sama yang bawa lebih dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contoh yang keren. Nah, ini mirip juga di Ambon itu ada makan patita ya. Kalau orang Sunda botram, orang Ambon makan patita. Ya mungkin di Manado atau di Sumatera Utara ya, semua daerah mungkin punya kearifan semacam itu ya, yang memperlihatkan di balik tradisi itu ada nilai-nilai, ada falsafah yang keren sekali. Nah, harapan Kang Willy untuk gimana kita mengembangkan budaya Sunda? Ya, harapan saya bahwa nilai-nilai ini memang harus senantiasa terpelihara. Jadi itu tadi kembali dari diri sendiri, yang misalnya saya lakukan aja bagian saya gitu ya, dengan keseharian saya, dengan filosofi yang ada, baik itu dari dari ajaran leluhur, dari nilai-nilai orang Sunda, maupun apa yang dari iman kepercayaan saya, seperti itu ya. Dan tadi Bapak ada yang sempat belum tersampaikan ya, ada yang kelewat. Dari makna sili asah, asih asuh tadi. Itu kan tadi dikatakan bahwa ajarannya dari Prabu Siliwangi. Jadi ketika silih asah, silih asih dan silih asuh tersebut sudah bisa ditanamkan, nah disitulah maka kita akan saling mewangikan. Nah disitu saling mewangikan itu silih ngawangikeun, silih wawangi. Jadi dan itulah yang menjadikan kita Siliwangi. Jadi Siliwangi itu bukan eksklusif nama seorang raja, bukan gelar raja, tapi ketika orang Sunda sudah menerapkan silih asah asih asuh, dia pun menjadi Siliwangi. Hidupnya jadi wangi. Saling mewangikan juga. Makanya ada yang dikatakan Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi teh di situnya. Ketika sudah menerapkan silih asah asih dan asuh.
Oke, ini supaya Indonesia dan dunia tahu ya bahwa di Jabar itu khususnya dalam budaya Sunda kita memiliki tradisi dan falsafah hidup yang luar biasa ya. Sili asa, sili asi dan sili asu. Dan nilai-nilai ini ternyata tidak bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam agama apapun ya. Sili asa asi asu klop juga dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Orang Kristen ya memang juga diajak, dan saya yakin juga agama yang lain sama, kita harus saling asah ya, kita harus saling asi dan kita harus saling asu. Kalau kita bisa saling asah asi asu, maka akan wangi hidup kita. Siapa sih yang gak mau hidupnya wangi gitu ya? Semua kita mau hidupnya wangi ya. Mari kita bikin Jabar ini wangi dengan sili asa, sili asu dan sili asi. Bukan dengan tindakan-tindakan intoleransi seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Hatur nuhun Kang Willy sudah memberikan sedikit pencerahan, mengingatkan kembali kita dengan nilai-nilai yang keren pisan ya. Keren sekali dari orang Sunda ya. Semoga Indonesia bisa nyunda ya. Bahkan dunia ini bisa nyunda ya. Kita buat Sunda itu memang dikenal karena keindahan alamnya dan juga keindahan kulturnya. Sampai berjumpa lagi dengan kami dalam Sunda Asik ya selanjutnya ya. Salam dari kami Integrity Care Excellence.